Baik pemirsa, kita akan lihat daftar vaksin COVID-19 yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam artian ini digunakan oleh masyarakat di Arab Saudi. Oxford AstraZeneca. AstraZeneca ini juga kemarin didatangkan oleh pemerintah untuk bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya adalah vaksin Moderna. Ada juga Johnson Johnson dan juga Pfizer, BioNTech. Itu adalah 4 tipe vaksin yang digunakan oleh masyarakat di Arab Saudi. Kita kembali lagi berbincang-bincang Pak Khoirizi, walaupun memang tadi Pak Khoirizi sudah mengatakan sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari Arab Saudi yang tidak membolehkan, tidak mengizinkan masyarakat Indonesia yang vaksinnya adalah vaksin Sinovac yang tidak tertera dalam 4 daftar tersebut ini untuk datang ke Arab Saudi jika memang nanti suspendnya sudah dibuka. Tapi adakah terlepas dari itu, adakah kemudian upaya dari pihak Kementerian Agama sendiri untuk bisa mengupayakan masyarakat terutama yang sudah mendaftar haji, calon ibadah haji ini adalah untuk bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan yang didapatkan oleh masyarakat Arab Saudi agar mungkin bisa lebih mudah semuanya, Pak Khoirizi? Baik, terima kasih. Sebagaimana Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan bahwa untuk antisipasi kita, Pak Menteri sudah mencari solusi. Alhamdulillah Pak Menteri sudah mendapatkan vaksin Johnson Johnson sebanyak paling tidak 30.000 untuk jemaah. Nah, insya Allah kalau memang ini yang harus dilakukan, tidak tertutup kemungkinan, tapi dengan catatan Mbak Putri, teknis ini kan tidak bisa Kementerian Agama. Yang tahu apakah bisa dilakukan atau tidak kan tentu pihak yang punya kompetensi di situ. Ya, apakah itu WHO, apakah itu Menteri Kesehatan, apakah itu BPOM dan seterusnya. Kementerian Agama ini kan pemakai. Ketika pemerintah mengatakan hari ini menggunakan vaksin Sinovac, maka itulah yang kita lakukan. Ya kayak begitu. Baik, tapi apakah ada juga mungkin upaya untuk mengkomunikasikan hal ini kepada pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Pak, bahwa masyarakat di Indonesia ini, terutama juga termasuk yang sudah mendaftar haji ini, sudah mendapatkan vaksin Sinovac, berbeda dengan mereka yang ada di Arab Saudi? Kami sudah melakukan koordinasi baik ke Kemlu, Kementerian Kesehatan, WHO. Nah, sampai hari ini memang belum ada informasi yang valid untuk bisa kita dapatkan untuk kita sampaikan ke masyarakat. Tentu untuk menyampaikan ini bukan kapasitas Kementerian Agama untuk mengatakan kita menggunakan vaksin mana, karena kita adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Khoirizi, seperti yang sudah sempat kita perbincangkan tadi sebelum jeda, ada pertimbangan-pertimbangan dan juga kalkulasi tertentu tadi yang diutarakan baik oleh Bang Yandri maupun juga Pak Kiai Haji Khalil Nafis bahwa memang sepertinya kemungkinan tipis bagi jemaah haji reguler untuk bisa berangkat di tahun ini. Ini masalah deadline dan sebagainya. Walaupun memang sudah siap dari persiapan di dalam negeri sendiri, tapi jika kemudian ini tidak berangkat ibadah haji ataupun para calon jemaah haji yang reguler, bagaimana mengantisipasi ataupun mensiasati menumpuknya jumlah calon jemaah haji di tahun-tahun berikutnya, Pak? Baik, tentu panjangnya antrian ini tidak bisa kita hindari, betul? Kenapa? Karena memang antusias jemaah masyarakat Indonesia untuk berangkat haji itu sangat tinggi, sementara kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu dibatasi. Nah, yang membatasi kuota ini bukan pemerintah Arab Saudi, tetapi organisasi Islam dunia. Karena apa? Melihat kapasitas yang ada di Arafah, di Muzdalifah, kemudian di Mina. Nah, ini tentu dalam rangka, sekali lagi Mbak Putri saya sampaikan dalam kesempatan ini, seluruh keputusan yang didukung maka saya bersyukur dengan kawan-kawan Komisi 8 dalam hal ini Pak Yandri sangat mendukung, memberikan informasi, memberikan masukan kepada kami bahwa keputusan-keputusan tentang haji ini tidak lain hanya keputusan keselamatan, keputusan kesehatan, keputusan keamanan, itu yang kami kedepankan. Maka saya berharap kita semua memahami ini bahwa apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia tentu adalah keputusan untuk kepentingan jemaah itu sendiri. Baik, Bang Yandri mungkin juga ada pandangan tersendiri mengenai semakin panjangnya menumpuknya jumlah antrian para calon jamaah haji reguler dari tanah air. Yang pasti Mbak Viola, biar seluruh jamaah haji termasuk keluarga jamaah haji yang belum berangkat, kami pastikan dana haji itu aman, ya.
Jadi tidak ada dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau diselewengkan, itu tidak ada. Karena hoax banyak sekali sekarang. Isunya kita tidak bisa bayar pondokan atau berhutang ke Saudi Arabia, itu nggak ada. Kemudian yang tidak berangkat tahun 2020, sejatinya kan berangkat tahun 2021. Bila mana besok siang itu ada keputusan tidak berangkat, tapi mudah-mudahan ada keajaiban, kita bisa memberangkatkan. Tapi bila mana tidak berangkat, maka tetap tahun 2020 yang gagal berangkat, Komisi 8 bersama Kemenak akan memprioritaskan bila mana nanti tahun depan ada pemberangkatan, mereka yang berhak pertama berangkat. Nah, tinggal nanti kita juga minta kepada Kementerian Agama yang belum berangkat ini dikasih kelonggaran. Misalkan mereka mau dikembalikan uang setoran lunas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau setoran awal kan nggak bisa diambil karena itu akan menghilangkan nomor kursi. Kemudian akun virtualnya diupdate terus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Artinya keuntungan yang dikelola selama ini atau ada hasil dari uang haji itu benar-benar ada manfaatnya untuk calon jamaah haji. Nah, kemudian yang paling penting, Mbak Viola, sampai sekarang kan Indonesia disuspend nih, di-ban atau diberi sanksi tidak boleh penerbangan ada dari Indonesia ke Jeddah ataupun Madinah. Yeah. Nah, ini menurut saya PR besar bagi pemerintah Indonesia karena di samping kita berharap haji ada, tapi umroh juga harus ada. Jadi kalau mungkin ada calon jamaah haji yang belum sempat berangkat haji, dia bisa mempankan untuk berumroh. Nah, oleh karena itu, walaupun nanti misalkan haji tahun ini tidak bisa kita berangkatkan, tapi kita minta kepada pemerintah Indonesia untuk terus melobi kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia supaya membolehkan Indonesia masuk. Kalau nggak boleh masuk, ya termasuk jutaan calon umroh kita nggak bisa masuk. Dan itu akan juga mengganggu perekonomian kita. Nah, oleh karena itu, bila mana besok siang, tapi tolong tunggu dulu nih Mbak Viola. Bila mana besok siang kami umumkan bersama Kementerian Agama, karena memang dari kerajaan Saudi sudah tidak memberikan kepastian sampai tanggal yang sudah kami tentukan, ya mungkin sekali lagi pertama yang kami ingin pastikan bahwa dana haji itu aman. Kemudian kalaupun batal, ini kami luruskan. Bukan karena kesalahan DPR dan pemerintah Indonesia, karena kami sudah sangat siap. Baik dari sisi pendanaan, dari sisi hal-hal teknis, dari pembicaraan dengan para stakeholder terkait, pihak penerbangan Saudi, pihak penerbangan Garuda, dari Menteri Kesehatan, dari Kumham, semuanya sudah kami lakukan. Nah, artinya detail A sampai Z, kalau memang ada kuota itu kami sebenarnya sudah siap. Tapi sekali lagi, karena ini kita bergantung dengan Saudi Arabia, bila mana kita selalu menunggu tidak ada kepastian, ya itu juga tidak elok. Dari segi kalender pemberangkatan, sebenarnya tanggal 28 kemarin sudah harus ada kepastian apakah Indonesia boleh memberangkatkan atau tidak, berapa jumlahnya. Nah, kalau kita selalu menunggu dan jamaah haji tidak ada kepastian, itu juga tidak baik. Maka besok siang kami akan menggelar rapat kerja kembali dengan Menteri Agama setelah paginya, pagi Rabu besok katanya Pak Menteri Agama diterima oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, kita tunggu informasi ketika Pak Menteri Agama berkoordinasi dengan Pak Presiden, akan kami dengar di rapat kerja. Besok kita akan siap sampaikan bagaimana keputusan persoalan haji tahun 2001 ini untuk calon jamaah haji di Indonesia. Itu Mbak Viola. Baik, Pak Kiai juga punya pandangan mengenai hal ini. Sudah cukup maksimalkah upaya pemerintah termasuk juga menyiasati tadi yang semakin panjang dan menumpuk antriannya? Ya, saya berpikir menghargai terhadap upaya pemerintah yang sudah siap. Dan tadi berkenaan dengan dana, saya tahu betul dengan teman-teman BPKH juga siap. Jadi tidak ada persoalan dengan dana haji. Yang kedua berkenaan dengan kesiapan, tetapi dengan waktu yang mepet, ya meskipun nanti diperbolehkan kalau haji biasa agak sulit. Nanti dengan menyiapkan pemondokan, paspor, dan orang-orang kita kadang ada yang kelas sangat bawah agak sulit kalau reguler ya. Kembali lagi mungkin haji khusus yang paling siap untuk berangkat kalau memang itu ada. Tapi sekali lagi saya nggak yakin. Nah, berkenaan dengan penumpukan, saya pikir perlu dipikirkan pemerintah untuk melobi kepada pemerintah Arab Saudi. Pertama, kita bisa menambah kuota. Sekiranya mungkin seperti lobby beberapa tahun lalu, Pak Presiden bisa diberikan tambahan kuota. Tapi beberapa tahun sebelumnya pernah diberi tambahan kuota, tapi kita nggak siap, akhirnya nggak diambil. Baik. Iya, oleh karena itu kita perlu juga disiapkan dan juga bisa melobi sehingga pada tahun 2022 umpamanya berangkat, sehingga kita bisa bukan hanya kuota biasa tapi ada tambahan lagi sehingga tidak terlalu menumpuk antrian kita. Alternatif yang kedua adalah bisa tidak negara-negara tetangga kita seperti Thailand ya, beberapa negara kita yang tidak menggunakan kuotanya itu bisa diminta untuk menjadi kuota di Indonesia. Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia terbesar lah ya di antara negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini, kita ada
272,5 juta, sementara muslimnya ada di 87,2%-nya, sehingga sangat besar sekali. Sehingga kalau itu hanya secara natural saja antrinya, itu kan memperpanjang. Ya. Jadi harusnya yang sekarang antri 5 tahun menjadi antri 7 tahun. Tapi kalau besok berangkat dia bisa melobi negara-negara tetangga atau negara lain yang tidak dimaksimalkan digunakan itu, sesuai dengan ketentuan OKI kan kita ada per 1.000 atau per sejuta ya, per 1.000 itu ada 1 orang yang bisa berangkat, sehingga ini bisa dimaksimalkan untuk kita mengurangi penumpukan haji. Apalagi sekarang ada beberapa ya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk daftar, sehingga tambah numpuk yang daftar itu ya. Betul. Antrian di satu daerah ada yang sampai 40 tahun. Bisa bayangin kalau dia daftar umur 40 tahun, nanti dia berangkat haji umur 80 tahun. Iya. Ya kalau daftar umur 30, biasanya jarang yang mau daftar umur 30, karena ini biasanya masih muda, baru-baru berkeluarga, biasanya jarang. Tapi sekarang udah mulai kesadaran, tapi umur 30 aja daftar, antrinya 40, umur 70. Sementara biasanya harapan hidup kita kan ada di usia 60 ya, Betul, 50, betul. 60. Sehingga kesehatan kita sekarang agak menurun, jadi umur 70 jarang yang masih dalam keadaan keker, sehat gitu, sehingga ini kadang-kadang membutuhkan pelayanan lebih khusus pada jemaah haji kita. Kalau ngikutin dari pola antrian yang panjang. Oleh karena itu, melobi untuk menambah kuota atau negara-negara tetangga kita yang kuota tidak dipakai bisa diminta, tentu adalah menggunakan pendekatan lobby kita sehingga kita bisa lebih banyak daripada kuota biasa pada pemberangkatan di masa yang akan datang. Baik, Pak Khoirizi, ada harapan-harapan tadi yang disampaikan oleh Bang Yandri dan juga ada alternatif-alternatif pilihan solusi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Nafis. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak dulu Pak. Kami akan segera kembali saat lagi.